Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih semangat belajarnya kan? Ya, tentu saja semangat dong ya. Walaupun kita masih dalam masa pandemi, tapi belajar kita harus baik ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang kehidupan manusia pada masa pra-aksara. Namun yang akan kita bahas adalah mengenai periodisasi masa pra-aksara. Jadi nanti kita ingin ketahui apa saja periodisasi masa pra-aksara. Namun sebelumnya melanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, Ibu mengajak Anda semua atau teman-teman semua, adik-adik, untuk mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah kalian setelah mendapatkan materi ini harus dapat mengidentifikasi periodisasi masa pra-aksara yang ada di Indonesia ya. Dan yang kedua nanti kalian harus menjawab lembar kerja siswa yang ada di akhir sesi ini ya. Yuk kita mulai saja. Kehidupan manusia pada masa pra-aksara. Adakah yang pernah datang ke museum yang ada di Bandung? Kira-kira museum apa ya? Ya, Museum Geologi ya. Di sana juga ada benda-benda ya yang disimpan dalam mengenal masa pra-aksara. Adakah yang tahu apa arti masa pra-aksara? Ya, zaman sebelum ditemukannya tulisan atau zaman sebelum mengenal tulisan. Jadi manusia ini belum mengenal tulisan sama sekali ya. Kemudian apalagi? Masa pra-aksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Ya, jadi masa tidak ada tulisan. Dan masa pra-aksara ini juga disebut dengan masa prasejarah. Kapan sih waktu dimulainya masa pra-aksara dan kapan waktu berakhirnya? Nah, masa pra-aksara dimulai sejak manusia ada dan itu adalah titik mulanya masa pra-aksara. Adapun waktu berakhirnya adalah masa pra-aksara itu setelah manusia mulai mengenal tulisan. Nah, cukup jelas? Nah, kita lihat seperti apa ya kira-kira periodisasinya. Nah, ini dia. Periodisasi masa pra-aksara itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah periodisasi secara geologis dan yang kedua adalah periodisasi secara arkeologis, ya. Nah, kita lihat dulu periodisasi secara geologis. Yang pertama adalah zaman Arkaikum, di mana zaman Arkaikum ini merupakan zaman tertua dan zaman ini berlangsung sekitar 2500 juta tahun di masa yang lalu. Pada waktu itu kulit bumi masih sangat panas ya, sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Dan yang kedua adalah zaman Paleozoikum, zaman kehidupan tua yang berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Dan zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung ya. Ada berbagai jenis ikan, amfibi dan reptil ya. Kemudian yang ketiga adalah zaman Mesozoikum ya. Zaman kehidupan pertengahan yang berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Dan pada zaman ini kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar. Nah, kita mengenal adanya dinosaurus. Nah, seperti yang ada di depan layar kalian, itu adalah dinosaurus.
Saurus. Di samping itu juga muncul berbagai jenis burung, ya. Nah, pada zaman Mesozoikum ini juga disebut dengan zaman reptil, ya. Karena pada zaman ini jenis binatang reptil yang paling banyak ditemukan, ya. Yuk, kita lanjut. Dan yang keempat adalah masa Neozoikum atau Kenozoikum. Nah, pada zaman kehidupan baru ini berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Dan zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman tersier dan zaman kuartier. Zaman tersier ini adalah jenis reptil-reptil yang besar dan mulai punah yang ada di bumi. Dan di sini dikuasai oleh hewan-hewan yang besar dan menyusui. Contohnya seperti apa? Ada gajah purba atau mamut, ya, yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Dan yang kedua adalah zaman kuartier. Zaman kuartier berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Dan zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Jadi diingat ya, kapan manusia itu ada? Pada zaman kuartier. Kemudian, periodisasi secara arkeologis. Apa ya? Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda yang peninggalannya sudah ada, ya. Jadi manusia purba pada saat itu sudah meninggalkan benda-benda di muka bumi, ya. Kita lihat periodisasi arkeologis ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam, ya. Jadi di arkeologis ada dua zaman. Nah, seperti apa ya zaman batu ini? Nah, zaman batu ini ada ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu, ya. Dan berdasarkan hasil temuan alat-alat yang digunakan itu banyak sekali, ya. Seperti ada kapak perimbas, ya, atau alat serpi pada zaman batu, ya. Kita lihat dulu. Zaman batu dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama adalah masa Paleolitikum, masa Mesolitikum, masa Neolitikum, masa Megalitikum. Nah, ini adalah 4 masa yang ada di zaman batu, ya. Ingat-ingat, Paleolitikum itu adalah masa batu tua, Mesolitikum adalah masa batu tengah, Neolitikum adalah masa batu muda, ya. Yang terakhir adalah masa Megalitikum, yaitu masa batu besar, ya. Yuk kita lihat lagi zaman logam. Kita lihat zaman logam ini merupakan zaman yang ditandai dengan kemampuan manusia yang pada saat itu untuk membuat alat-alat dari logam, ya. Jadi sudah ada logam, jadi sudah pandai, beda dengan zaman batu. Tapi tidak mengesampingkan pada zaman batu juga kadang masih digunakan. Di sini juga kemampuan manusia dalam menggunakan alat-alat benda dari logam ini menunjukkan bahwa kebudayaan manusia ini terus berkembang, ya. Kemudian lihat ada zaman logam. Zaman logam ini dibagi menjadi 3. Zaman perunggu, zaman tembaga, zaman besi. Nah, itu adalah zaman logam, ya. Paham? Nah, seperti apa ya nanti lembar kerja siswa kita? Nanti diisi ya setelah ini. Nah, seperti ini dia. Kita hanya membahas tentang periodisasinya saja, ya. Nanti penjelasannya di materi yang selanjutnya. Kalian nanti mengisi tentang periodisasi secara geologis, periodisasi secara arkeologis, ya. Setelah apa yang Ibu paparkan, silahkan isi lembar kerja siswanya. Selamat belajar. Semoga materi ini menambah pengetahuan kalian, ya. Terima kasih, dan Ibu ucapkan tetap jaga protokol kesehatan, sehat selalu, jangan lupa berdoa.
Ibu akhiri saja materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.